Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ruruh Sarasati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Zainal Abidin, dan Kamala Araminta Salsabil, Ervina Nur Cahyanti, dan Alimia akan mempresentasikan materi tentang warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, istilah warga negara dibedakan menjadi dua kategori, yakni yang pertama, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut, misalnya warga Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Aceh, Bali, Toraja, dan etnis keturunan Indonesia lainnya. Yang kedua, warga negara asing atau Vrimdeling, yaitu penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia. Misalnya, warga Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, Arab, India, Belanda, Eropa, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Di sini ada beberapa pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Yang kedua, menurut Kurniatmanto S., warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Yang ketiga, menurut Mr. Wiyanto Dwijoharjono, warga negara merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik spesifik yang dengannya menopang hak untuk bisa berforma dalam aktivitas-aktivitas politik. Baik, setelah kita mengetahui pengertian apa itu warga negara, selanjutnya kita belajar tentang fungsi warga negara. Beberapa fungsi warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban warga negara diberikan untuk memenuhi beberapa fungsi warga negara sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia atau HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dan yang keenam, mentaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kamala Araminta Salsabil. Kepadanya dipersilakan. Hai, saya Kamala. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja orang yang bisa disebut warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Jadi di sini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal. Selanjutnya, ada anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah WNI. Yang ketujuh, ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Lalu yang kedelapan, ada anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak dijelaskan status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, ada anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu ada anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Lalu ada 3 ketentuan terakhir siapa saja yang disebut warga negara Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan kalian bisa langsung baca tulisan yang ada di layar berikut. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Alinia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang misalnya ada. Jadi maksudnya setiap warga negara pada sebuah negara pasti memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh peraturan atau undang-undang dari negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD. Di antaranya, hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia. Hak-hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, dalam pasal 30 ayat 1 juga dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Saya akan menguraikan beberapa contoh dari pasal 27 sampai 34 tersebut tentang hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1. Kemudian kesejahteraan sosial. Kemudian kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3, setia membayar pajak negara pasal 3A, kemudian kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi berdasarkan apa yang telah saya paparkan tadi,
Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga secara langsung ataupun perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai dari kesepakatan yang mereka harus jalani. Di samping itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia diharapkan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oke, cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Ervina Nur Cahyanti, saya akan melanjutkan presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang itu antara lain bidang politik dan pemerintahan, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Selain adanya hak dan kewajiban warga negara, di dalam UUD 1945 juga tercantum tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Jadi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat berbeda dengan hak kewajiban negara lain, karena ketentuan undang-undang yang berbeda pula. Sedangkan hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar, yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Berikut ini beberapa ketentuan tersebut. Pertama, hak negara untuk ditaati hukumnya dan pemerintah. Hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kewajiban negara memberi jaminan sosial. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Terakhir, penutup. Hak asasi manusia adalah sumber dari keputusan yang sang ilahi, dan manusia hanya mengembangkan teori hak asasi manusia. Warga negara dalam sistem politik Islam berdasarkan agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti orang non-muslim tidak menjadi warga negara. Piagam Madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Sebagai warga negara mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan memperoleh perlindungan yang sama. Semua manusia baik muslim maupun non-muslim adalah warga negara. Semua sama di mata Allah. Persamaan yang diajarkan Islam dalam persamaan dalam bentuk yang paling hakiki dan sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, kecuali dalam takwanya kepada Tuhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.